Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa neraka itu terbagi menjadi 8 tingkatan dengan nama dan juga calon penghuni yang berbeda. Tingkatan neraka bergantung kepada perbuatan yang telah dilakukan manusia selama di dunia. Malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka, bertampang garang dan juga masam. Malaikat Malik dibantu dengan malaikat penyiksa lain yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Berikut ini kami jelaskan nama ke-8 neraka tersebut beserta dalil yang menerangkannya. Yang pertama, neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka dengan tingkatan yang paling tinggi, dan neraka ini dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam dan keadaan gelap dan juga hitam, sehingga disebut dengan neraka jahanam. Dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami dulu pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran pun menjelaskan siapa di antaranya yang akan menjadi penghuni neraka ini. Di antaranya adalah para pendosa yang dosanya sangat berat. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakhil atau pelit. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Yang kedua, neraka lazza. Tidak jauh berbeda dengan neraka jahanam. Nama lazza secara bahasa adalah berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka ini masuk ke dalam tingkatan kedua dan dipersiapkan untuk mereka yang enggan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan enggan bersedekah. Baginya kesenangan duniawi adalah nomor 1, sehingga ketika mereka memiliki banyak harta,
Mereka cenderung bakhil dan enggan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 15. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Yang ketiga, neraka Hutomah. Hutomah dalam arti bahasa mengandung arti hancurnya sesuatu. Hal ini berarti siapapun yang menjadi penghuni neraka ini akan mengalami kehancuran. Penghuni neraka Hutomah adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, tidak mau bersedekah, dan lebih perhitungan terhadap sesama. Allah menjelaskan dalam surat Al-Humajah ayat 5-6. Dan tahukah kamu apa Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yang keempat, neraka Syair. Kata syair berasal dari rangkaian kata sin, ain, dan ro, yang semuanya memiliki makna menyala dan sesuatu yang berkobar. Neraka ini berarti api yang berkobar-kobar dan juga menyala. Neraka Syair menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak bayar zakat, walaupun membayar tapi lebih sedikit dari yang seharusnya dia keluarkan. Suka memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya seperti orang yang suka korupsi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Sesungguhnya, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Yang kelima, neraka Sakor. Neraka Sakor adalah neraka yang memiliki panas yang sangat membakar. Dijelaskan juga ciri-ciri orang yang akan menjadi penghuni neraka ini. Di antaranya adalah orang-orang yang sombong dan mendustakan Al-Quran, orang yang tidak pernah sholat, dan orang yang tidak pernah memberi makan orang miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 42-43. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang keenam, neraka Jahim. Arti kata Jahim adalah tempat yang panas sekali. Oleh sebab itu, neraka ini dinamakan dengan Jahim, sebab merupakan tempat dengan nyala api yang besar dan terletak di sebuah jurang atau lubang. Neraka Jahim ini diperuntukkan bagi para pendusta ayat-ayatnya yang mendurhakainya, dan bagi mereka yang lupa dengan urusan akhirat karena disibukkan oleh urusan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 51. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim. Yang ketujuh, neraka Wel. Neraka ini dipersiapkan bagi mereka yang suka lalai di dalam mengerjakan sholat. Lalai di sini adalah terlena oleh urusan dunia dan meninggalkan panggilannya. Neraka ini juga diperuntukkan bagi mereka yang selalu ria dan sombong dengan menunjukkan amal kebajikannya kepada orang lain, dan orang yang suka curang di dalam bisnis, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-5. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang terakhir adalah neraka Hawiyah.
Hawiyah bermakna jatuh dari tempat yang paling tinggi ke tempat paling rendah, yang berarti dapat dikatakan juga bahwa hawiyah adalah segala sesuatu yang tidak pernah diketahui dasarnya atau keraknya. Sebutan lain untuk neraka ini adalah nar hamiyah, yang berarti api panas dan berkobar. Jadi, hawiyah merupakan tempat dengan api yang sangat panas dan di dasar neraka yang sangat dalam. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang menyala, yang menghancurkan orang yang masuk ke dalamnya. Sekian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua bisa terhindar dari api neraka yang telah disebutkan tadi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.